Di kekacauan tak berujung, ada banyak kristal kekacauan. Tetapi karena semakin banyak pembangkit tenaga listrik memasuki lapisan kekacauan, kristal kekacauan dengan cepat ditemukan dan dengan cepat dikonsumsi. Pada akhirnya, sekarang, tidak ada kristal kekacauan di tempat-tempat biasa, apalagi tambang kristal kekacauan itu. Perlu menemukan kristal kekacauan, maka Anda harus masuk jauh ke dalam kekacauan tak berujung. Namun, semakin dalam kekacauan, semakin besar bahayanya. Bahkan mereka yang kuat di depan daftar suci tidak berani masuk terlalu dalam. Karena mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat keluar jika mereka masuk. Tambang kristal kekacauan yang disebutkan oleh Bai Yu secara tidak sengaja ditemukan belum lama ini oleh seorang ahli dalam daftar suci sekte kekacauan. Di kedalaman kekacauan, dikelilingi oleh binatang buas kekacauan yang kuat. Orang-orang biasa tidak berani mendekati sini sama sekali. Dan orang kuat dalam daftar suci itu hanya ditemukan secara tidak sengaja. Setelah Murong Yu dan kelompoknya meninggalkan kota Chaos, mereka muncul di sebuah kota kecil tempat Chaos mengajar diri mereka sendiri, dan kemudian langsung berteleportasi ke masa lalu melalui susunan teleportasi. Alasannya adalah karena kerahasiaan. Bagaimanapun, meskipun sekte Chaos kuat, masih ada beberapa kekuatan di Chaos yang tak berujung yang tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu adalah tambang kristal Chaos. Begitu hal-hal tentang tambang kristal Chaos bocor, pendidikan Chaos takut itu akan menyebabkan pengepungan. Bagaimanapun, tambang kristal Chaos sangat dibutuhkan bahkan untuk kekuatan super seperti ajaran Chaos. Setelah beberapa transmisi, 7 Murong Yu akhirnya muncul di gunung yang tak berujung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada juga tanah di lapisan Chaos, dan semua tanah ini dipadatkan oleh kekuatan Chaos dan berubah menjadi lumpur dan batu-batu besar. Namun, benda-benda ini tidak dapat lagi diserap secara langsung. Tentu saja orang biasa tidak dapat menyerapnya, tetapi bahkan Murong Yu tidak dapat menyerapnya. Kekuatan Chaos ini sebenarnya telah memburuk. Raungan, semua orang melangkah keluar dari susunan teleportasi, dan ledakan raungan yang mengerikan datang dari jauh, dan ruang di sekitar Zen sedikit bergetar. Wajah Herui Guang sedikit berubah, bahkan wajahnya sedikit memucat. Dan Murong Yu melihat kilatan ketakutan dari kedalaman matanya. Jangan khawatir, binatang kekacauan ini menakutkan, tetapi kultus kekacauan kita telah menyalin banyak formasi di sini. Mereka tidak dapat menembus formasi dan masuk ke sini. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Herui Guang, Bai Yu akhirnya mengatakan sepatah kata pun saat ini. Namun segera, dia memimpin Murong Yu untuk bergerak maju. Ratusan orang kuat di daftar suci. Murong Yu merasakan sedikit dan menemukan jumlah orang suci yang kuat dalam susunan formasi ini. Meskipun sekte kekacauan adalah kekuatan besar di lapisan kekacauan, pertempuran ini masih sangat besar. Dapat dilihat bahwa sekte kekacauan sangat mementingkan tambang kristal yang kacau ini. Tuan Muda, melihat kedatangan Bai Yu, orang-orang suci yang kuat ini tidak muncul, tetapi roh mereka datang dan menyapa. Bagaimana dengan Murong Yu dan Herui Guang? Pikiran spiritual orang-orang itu hanya tersapu dari mereka dan tidak tinggal di sana lagi. Karena itu tidak perlu, orang yang dibawa oleh pemimpin muda mereka haruslah seseorang yang dapat dipercaya. Bai Yiho mengangguk sedikit, dan membawa Murong Yu ke sebuah gunung besar yang menjulang ke awan. Pada awalnya, gua yang mereka masuki hanyalah sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Tetapi saat mereka terus masuk lebih dalam, gua itu menjadi semakin besar, dan akhirnya menjadi langit gua yang sangat besar. Boom! Tiba-tiba, Murong Yu dan yang lainnya tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, semburan cahaya menyilaukan melesat lurus ke arah, menyilaukan mata Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan Chaos yang sangat murni melesat ke arah wajahnya. Ketika dia melihat dengan saksama, dia melihat bahwa di depannya ada tiang-tiang hitam tembus pandang seukuran kepalan tangan. Banyak kristal Chaos. Melihat kristal Chaos yang luar biasa, Herui Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku melihatnya menatap kristal Chaos itu dengan tatapan kosong, dan dia terdiam lama sekali. Kami belum menambang tambang kristal Chaos ini. Karena proyeknya terlalu besar, leluhur Chaos tingkat 9 biasa tidak dapat menambang 1000 yuan sehari. Dan kami tidak ingin mengungkapkan berita apapun di sini, jadi kami berencana untuk melakukannya sendiri. Kristal Chaos dibagi menjadi 3 tingkatan, dari 1 hingga 3 secara total. Kristal Chaos tingkat 3 adalah yang terendah, dan kristal Chaos tingkat 1 adalah yang tertinggi. 1 kristal Chaos tingkat 1 dapat ditukar dengan 1000 kristal Chaos tingkat 3. Dan biji Chaos ini menurut perkiraan konservatif kami, setidaknya ada 100 juta kristal Chaos kelas 1 di sini. 100 juta kristal Chaos kelas 1. Herui Guang hampir pingsan saat mendengar kata-kata Bai Yu. Data ini benar-benar mengerikan. Dengan kata lain, kristal Chaos di sini dapat membeli rumahnya hanya dengan 1 potong. Dan ada 100 juta yuan kristal Chaos di sini, Anda dapat membeli 100 juta jenis rumah lainnya. Dan dia telah berjuang dengan orang lain karena ratusan kristal Chaos kelas 3. 100 juta kristal Chaos kelas 1, bahkan di kota yang kacau, hanya sedikit kekuatan yang bisa mengeluarkannya. Murong Yu tidak seburuk Herui Guang. Dia tidak terlalu menghargai kristal Chaos ini. 100 juta hanyalah sekumpulan angka. Pikiran ilahi menyapu,
dan Murong Yu menemukan bahwa ukuran, warna, dan isi kristal chaos dari tambang kristal chaos ini semuanya sama, dan itu memang tambang kristal chaos kelas 1. Tuan, bagaimana? Jika Anda dapat membantu saya berkembang, saya akan memberikan tambang kristal chaos ini kepada Anda, dan saya juga dapat mempekerjakan Anda untuk menjadi penatua atau pelindung kami, menikmati perlakuan tertinggi dari ajaran chaos. Pada saat yang sama, apa yang saya janjikan sebelumnya kondisinya tetap sama. Bai Yu menatap Murong Yu, dengan beberapa harapan di kedalaman matanya, tetapi lebih dari mereka yang khawatir. Mendengar apa yang dikatakan Bai Yu, semua orang dari Sekte Chaos menatap Murong Yu dengan ngeri. Kondisi ini terlalu tinggi. Jika Murong Yu benar-benar setuju, maka statusnya di Sekte Chaos akan hampir sama dengan Tuan Muda, Bai Yu. Dan di atasnya hanya pemimpin mereka. Namun, mereka hanya merasa ngeri, dan mereka tidak merasa tidak puas. Jangan katakan itu hanya tambang kristal chaos, tidak masalah jika ada 10. Premisnya adalah untuk dapat menyembuhkan Tuan Muda mereka. Hati Murong Yu tergerak lagi, bukan karena kristal chaos ini, tetapi karena identitasnya. Jika dia bergabung dengan Sekte Chaos, maka dia akan mendapatkan bantuan dari banyak orang kuat, yang hanya akan menguntungkannya tetapi tidak merugikannya. Namun, dia benar-benar tidak yakin untuk menyembuhkan jiwa Bai Yu. Jadi dia juga tidak berbicara, hanya melangkah keluar dan masuk jauh ke dalam tambang kristal chaos. Oke, ketika Murong Yu tiba di bagian terdalam tambang kristal chaos, pupil matanya menyusut tajam. Karena dia melihat sesuatu yang sangat menarik. Kekuatan chaos yang tak berujung terus mengalir masuk. Kemudian dimulailah pembekuan dan pemurnian terus-menerus, kompresi-kompresi dan kemudian kompresi. Di bagian terdalam dari urat nadi, ada beberapa kristal chaos yang setengah jadi. Sebelumnya, Murong Yu penasaran tentang bagaimana kristal chaos ini terbentuk, tetapi sekarang dia akhirnya tahu. Yang disebut kristal chaos sebenarnya adalah kristal yang muncul setelah kekuatan chaos dimurnikan dan dipadatkan hingga ekstrim. Kekuatan chaos dalam tubuhku sangat murni, dan pohon kehidupan dapat menelan kekuatan chaos kapan saja. Bisakah aku memadatkan kristal chaos seperti ini? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Setelah ide ini muncul, Murong Yu menjadi sedikit impulsif, ingin segera bereksperimen. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, jika Murong Yu benar-benar dapat memadatkan kristal chaos, itu akan terlalu mengejutkan. Menekan dorongan dalam hatinya, Murong Yu kembali ke pintu keluar tambang kristal chaos. Bai Yu, aku benar-benar tidak yakin untuk menyembuhkan masalahmu. Namun, saya akan mencobanya. Itu bagus. Meskipun Murong Yu berkata demikian, Bai Yu tetap sangat gembira. Hanya dari pandangan sekilas Murong Yu padanya untuk melihat di mana masalahnya, Bai Yu yakin bahwa Murong Yu memiliki kemampuan ini. Tuan, tambang kristal ini akan menjadi milik Anda mulai hari ini. Namun, Sekte Chaos kami akan tetap menjaga di sini sampai Anda selesai menambang kristal chaos ini, Tuan. Suara Bai Yu bergetar, dan dia sangat gembira dan bersemangat. Tuan, saya tidak tahu kapan harus menambang. Kami akan segera mengatur tenaga kerja. Seorang ahli peringkat suci dari Sekte Chaos berjalan maju dan berkata dengan hormat kepada Murong Yu. Mari kita mulai sekarang, Anda tidak perlu melakukannya, saya akan melakukannya sendiri. Murong Yu tersenyum tipis. Lakukan sendiri. Bai Yu dan yang lainnya tercengang. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, tetapi dengan begitu banyak kristal chaos, kapan dia bisa memanennya? Terutama Bai Yu, dia tidak ingin menunggu selama itu. Tepat ketika Bai Yu sedang berpikir tentang bagaimana meyakinkan Murong Yu untuk tidak menambang sendiri, dia telah melihat Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan meraih kristal kekacauan kelas 1. Kakak, setelah suara sakit keluar, tangan besar Murong Yu telah diambil kembali. Lebih dari 1000 kristal kekacauan. Melihat kristal kekacauan di tangan Murong Yu yang bersinar dengan cahaya suci yang redup, Bai Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jumlah yang ditangkap Murong Yu setara dengan jumlah penambangan leluhur kekacauan tingkat 9 dalam 1 atau 2 hari. Tapi ini hanya genggaman Murong Yu. Bai Yu dan yang lainnya langsung menjadi berantakan di tiup angin. Dan Murong Yu hanya tersenyum, tangkapan tadi hanya rasa, dan sekarang dia benar-benar menambang. Jadi dia mengulurkan tangan besarnya untuk kedua kalinya. 50.000 yuan, 100.000 yuan, mungkin kemampuan menambang Murong Yu telah meningkat. Setelah beberapa cakar berturut-turut, dia meraih setidaknya 100.000 kristal kekacauan sekaligus. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan butuh waktu sehari bagi Murong Yu untuk sepenuhnya mengambil ratusan juta kristal chaos. Ini adalah kristal chaos 1 miliar. Ini terlalu tidak ilmiah, mengapa Murong Yu dapat mengambil kristal chaos dengan mudah? Apakah kristal chaos di sini sangat mudah dikumpulkan? Memikirkan hal ini, Bai Yu dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Namun, faktanya segera membuat wajah mereka pucat. Yang terkuat di antara mereka hanya mengambil beberapa lusin yuan setiap kali. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 100.000 yuan milik Murong Yu setiap kali. Bai Yu dan yang lainnya sangat terluka. Dalam waktu kurang dari sehari, kristal chaos dari seluruh tambang kristal chaos telah dikumpulkan oleh Murong Yu ke Hetul Woshu. Tidak ada satupun yang tersisa. Bai Yu dan yang lainnya tercengang,
tetapi mereka semua sangat mengagumi Murong Yu di dalam hati mereka. Kekuatan Murong Yu melampaui harapan mereka. Kristal Chaos telah hilang, kristal Chaos ini mungkin dapat membentuk kristal Chaos baru dalam beberapa tahun. Tetapi untuk saat ini, itu telah menjadi tambang limbah. Namun, Bai Yu dan yang lainnya masih mengatur banyak formasi dan larangan di sini, menyembunyikan tambang kristal Chaos ini. Bagaimanapun, mungkin bertahun-tahun kemudian, ini adalah tambang kristal Chaos lainnya. Semua orang kembali ke kota Chaos lagi. Tuan, ini adalah tempat tinggal Anda. Kami telah membantu Anda dengan semua biaya. Rumah bangsawan ini akan menjadi tempat tinggal 4 orang Anda mulai hari ini. Menunjuk ke rumah bangsawan besar yang menempati 10.000 hektar di depannya, Bai Yu tersenyum. Dia berkata kepada Murong Yu, betapa besarnya rumah bangsawan ini. Melihat rumah bangsawan yang sangat besar ini, Herui Guang merasa pusing. Rumahnya yang kecil dan bertingkat tinggi membutuhkan 1.000 kristal Chaos untuk kurang dari 10 meter persegi. Jadi, berapa biaya rumah bangsawan seluas puluhan ribu hektar ini? Saya khawatir dibutuhkan 100 juta kristal Chaos. Selain itu, tempat yang begitu besar tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Artinya, kultivasi Chaos cukup kaya untuk dapat menghasilkan tempat yang bagus ini. Tuan, apakah rumah bangsawan ini cukup besar? Jika tidak cukup, saya akan mencari cara untuk mendapatkan yang lebih besar. Bai Hoseng bertanya dengan cepat, takut Murong Yu tidak menginginkannya. Murong Yu mengangguk, cukup. Jangankan tinggal di rumah bangsawan ini, bahkan kekuatan kecil pun sudah cukup. Akibatnya, semua orang bergerak maju. Di aula, Bai Yu, saya akan memeriksa jiwamu dengan saksama, dan kemudian memikirkan solusinya. Murong Yu memberi isyarat kepada Bai Yu untuk duduk di tanah dan mulai membantu. Bai Yu langsung gembira, dan buru-buru duduk bersila di tanah. Dan roh dan kekuatan jiwa Murong Yu telah memasuki ruang jiwa Bai Yu yang tidak terlindungi, dan jiwa Bai Yu telah terbungkus dalam sekejap. Jika itu adalah hubungan yang besar, bahkan jika seperti ini, tidak ada perbedaan dalam jiwa Bai Yu. Namun sebagai orang suci jiwa, Murong Yu biasanya mempelajari jiwanya sendiri dan jiwa orang lain. Sekilas, Murong Yu menemukan kekurangan dalam jiwa Bai Yu. Bagaimana mengatakannya, jika jiwa Bai Yu dibandingkan dengan gedung tinggi, maka 3 jiwa dan 7 jiwanya adalah 10 pilar penahan beban. Masing-masing dari 10 pilar penyangga beban sangatlah penting dan menopang seluruh bangunan. Namun sebaliknya, bangunan ini, milik Bai Yu kehilangan pilar penyangga beban yang paling penting, jiwa surgawi. Oleh karena itu, bangunan tinggi ini tidak dapat terus berdiri, dan jika terus berdiri, 9 pilar penyangga beban lainnya akan mengalami tekanan yang lebih besar, dan kemudian akan langsung runtuh. Dan secara otomatis tubuh dan jiwa seseorang akan terlindungi. Oleh karena itu, kekuatan Bai Yu tidak dapat terus tumbuh. Inilah kesadaran diri dalam jiwa, yang menutup kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, karena hilangnya jiwa surgawi, usia bangunan di Bai Yu ini jauh lebih pendek daripada usia bangunan yang sama. Inilah sebabnya mengapa Murong Yu mengatakan bahwa ulang tahunnya kurang dari 1 era. 2 jiwa dan 7 jiwa lainnya tidak memiliki masalah, Bai Yu hanya kekurangan jiwa surgawi. Dan Murong Yu juga menemukan bahwa jiwa surgawinya tampaknya telah ditarik keluar dengan sengaja. Ini sulit, jika hanya jiwa yang terluka, maka Murong Yu juga dapat memperbaikinya dan memulihkan jiwa yang rusak. Itu hanya pemulihan, Murong Yu memiliki keyakinan mutlak. Tetapi sekarang bukan perbaikan, tetapi langsung menciptakan jiwa surgawi baru untuk Bai Yu. Setiap jiwa adalah individu, dan sulit untuk diciptakan. Mungkin, akan ada orang-orang kuat yang akan menciptakan sesuatu dan menciptakan jiwa dengan kekuatan supernatural yang hebat. Tetapi Murong Yu tidak melakukannya. Dan dia berani menjamin bahwa bahkan yang tertinggi atau bahkan master tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan jiwa. Setelah Murong Yu menjadi Master Chaos, dia mungkin dapat menciptakan sesuatu dan menciptakan jiwa. Tetapi jika dia menunggu sampai saat itu, Bai Yu pasti sudah lama meninggal. Setelah merenung cukup lama, Murong Yu masih tidak dapat memikirkan cara untuk menciptakan jiwa surgawi Bai Yu dari udara tipis. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Tuan, apakah benar-benar tidak ada cara? Bai Yu menatap Murong Yu dengan wajah pucat pasi, matanya penuh dengan kehilangan. Auzu.com Murong Yu tahu ini kejam, tetapi dia mengangguk sedikit. Lupakan saja, kupikir itu akan menjadi hasilnya sejak lama. Bai Yu berdiri dengan senyum cerah di wajahnya, Tuan, meskipun Anda tidak dapat menyembuhkan saya, janji saya tetap sama. Chaos Jing, Manor, dan identitas Anda di Chaos Sect semuanya sah. Saya pergi dulu. Sebelum berbicara, Bai Yu berjalan keluar dari Manor. Melihat sosok Bai Yu yang kesepian, Murong Yu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, sebenarnya, ada cara lain untuk memperbaiki jiwamu. Tapi, mendengar ini, Bai Yu bertubuh garang, lalu berbalik, melangkah melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di depan Murong Yu. Aku melihatnya menatap Murong Yu dengan penuh semangat, Tuan, apapun syaratnya, selama itu bisa menyembuhkanku, aku akan setuju. Murong Yu menatap Bai Yu dengan senyum yang tak bisa dijelaskan, apakah kamu benar-benar setuju dengan syarat apapun?
Apakah kamu bersedia menjadi budakku? Bai Yu terkejut, dia mungkin telah memikirkan segalanya dalam benaknya. Namun, aku sama sekali tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Akibatnya, dia terjerat. Menjadi budak Murong Yu dapat memperbaiki jiwanya, dan di masa depan dia akan menjadi lebih kuat dan menjadi orang kuat abadi sejati. Namun, kamu akan kehilangan kebebasanmu. Namun, jika kamu tidak menjadi budak Murong Yu, kamu tidak hanya akan kehilangan kebebasanmu, tetapi juga hidupmu. Meskipun kebebasan itu berharga, hidup bahkan lebih berharga. Bagus, jika Tuan benar-benar dapat menyembuhkan jiwaku, maka aku akan menjadi budak Tuan. Segera, Bai Yu membuat keputusan dan berkata kepada Murong Yu dengan wajah tegas. Murong Yu menatap Bai Yu dengan heran. Sebagai Bai Yu, Murong Yu mengatakan ini, bahkan jika dia tidak langsung marah, dia tidak akan pernah setuju. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar menyetujui syarat ini. Dan dia tidak bertanya kepada Murong Yu apakah dia punya syarat lain. Tuan, tolong kendalikan jiwaku sekarang. Bai Yu berkata dengan hormat kepada Murong Yu. Namun, sulit untuk menyembunyikan kegembiraan yang terpancar di matanya. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku memang punya cara untuk menyembuhkan jiwamu, tetapi kamu harus mengendalikan jiwamu. Namun, kamu tidak perlu membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Aku sarankan kamu membicarakannya dengan ayahmu terlebih dahulu. Murong Yu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan jiwa Bai Yu. Dan begitu dia mengendalikan jiwa Bai Yu, itu sama saja dengan mengendalikan seluruh sekte Chaos secara tidak langsung. Tidak perlu dibahas, jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan jiwa Bai Yu, tidak apa-apa baginya untuk menjadi budakmu. Tetapi jika kamu ingin mengendalikan sekte Chaos melalui dia, kamu salah besar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di Manor. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang samar-samar mirip dengan Bai Yu telah menembus kehampaan dan melangkah keluar dari kehampaan dalam satu langkah. Dia segera jatuh di depan Murong Yu, berdiri di samping Bai Yu. Ayah, Bai Yu buru-buru memberi hormat. Orang ini adalah pemimpin sekte Chaos, ayah Bai Yu, Bai Wenru. Murong Yu melihat ke sekeliling, dan dia menemukan bahwa Bai Wenru sangat kuat, setidaknya dia berada di 10 besar daftar suci. Tetapi Murong Yu tidak menemukan siapapun dengan nama keluarga Bai di 10 besar daftar suci. Jadi, dengan kata lain, Bai Wenru hanyalah nama samarannya, dan tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Apakah orang ini orang ketiga dalam 10 besar ras manusia yang dikatakan Lolita kecil? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi senyum muncul di wajahnya. Saya harap Anda akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Bagaimanapun, mengendalikan jiwa Bai Yu adalah hal yang mendesak. Daripada tidak dapat meningkatkan kekuatanku, aku hanya dapat hidup kurang dari satu zaman, aku mungkin juga menjadi budakmu. Tuan, jangan pikirkan itu, aku telah memutuskan. Sebelum Bai Wenru berbicara, Bai Yu berkata dengan suara yang dalam. Bai Wenru menatap Bai Yu dengan ekspresi serius. Setelah waktu yang lama, dia menatap wajah Murong Yu, jika demikian halnya, tolong kendalikan jiwa Bai Yu. Tetapi saya ingin membuat pernyataan bahwa sekte Chaos adalah saya yang mengendalikannya dengan satu tangan. Anda tidak ingin menggunakan Bai Yu untuk mengendalikan Bai Yu, Anda juga tidak dapat menggunakannya untuk mengendalikan atau mengancam saya. Jika Anda tidak dapat memperbaiki jiwa Bai Yu, saya akan membunuh Anda sendiri dan membebaskan kebebasan anak saya. Murong Yu tersenyum tipis, jika aku ingin mengendalikan sekte Chaos, mengapa aku harus mengendalikan Bai Yu? Aku akan mengendalikanmu secara langsung. Mendengar ini, mata Bai Wenru memancarkan dua kilatan menakutkan, tetapi itu hanya sekilas. Bai Wenru tahu bahwa Murong Yu mungkin benar-benar memiliki kemampuan ini. Karena sampai sekarang dia tidak dapat melihat kenyataan Murong Yu. Jiwa Bai Yu tidak memiliki jiwa surgawi. Setelah aku mengendalikan jiwanya, aku akan menggunakan kekuatan jiwaku untuk masuk ke dalam jiwanya dan menggunakan jiwa surgawiku untuk perlahan-lahan memelihara jiwa surgawinya. Tetapi proses ini membutuhkan waktu yang lama. Namun, aku akan mencoba memperbaiki jiwa Hou Shouyuan sebelum Bai Yi Hou habis. Murong Yu menatap Bai Yi Hou dan putranya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan oleh Murong Yu. Namun, sebenarnya, ada banyak hal yang harus dilakukan, yang tidak semudah yang dia katakan. Segera, Bai Yu melepaskan jiwanya dan memberi Murong Yu kendali atas jiwanya. Sejak saat itu, Murong Yu memiliki satu budak lagi di peringkat orang kuat dalam daftar suci. Dan identitas orang ini sangat terhormat. Selama Anda menginjaknya, seluruh lapisan kekacauan akan bergetar. Namun, Murong Yu tidak berpikir untuk mengendalikan sekte kekacauan dari Bai Yu. Seperti yang dia katakan, jika dia ingin mengendalikan sekte kekacauan, dia dapat langsung mengendalikan Bai Wenru. Dengan kekuatannya, Bai Wenru seharusnya bukan lawannya. Bai Yu menjadi budak Murong Yu. Kecuali Murong Yu dan Bai Yu yang mengetahui hal ini, hanya Bai Wenru, ayah Bai Yu, yang merupakan pemimpin sekte kekacauan, yang mengetahuinya. Bagaimanapun, dampak dari insiden ini terlalu besar, begitu menyebar, seluruh lapisan kekacauan takut akan terguncang. Saat itu,
itu akan memiliki pengaruh besar pada Murong Yu, Bai Yu, atau seluruh sekte kekacauan. Karena itu, tidak ada dari mereka bertiga yang menyebarkan berita itu. Namun, fakta bahwa Murong Yu menjadi pemujaan sekte kekacauan menyebar ke seluruh sekte kekacauan dalam semalam. Menurut Bai Yu, Murong Yu secara langsung menjadi tetua dan pelindung sekte kekacauan. Namun, masalah ini secara langsung dibantah oleh Bai Wenru. Bagaimanapun, ada cukup banyak tetua dan pelindung di sekte kekacauan. Jika Murong Yu menjadi pelindung atau tetua, dia tidak akan menjadi istimewa di sekte kekacauan. Karena itu, Bai Wenru secara langsung mendaftarkan Murong Yu sebagai pemujaan sekte kekacauan. Yang pertama dan terakhir yang pernah ada. Berbicara tentang pemujaan ini, ia jauh lebih maju daripada para tetua dan wali itu. Bagaimanapun, para tetua dan wali masih perlu melakukan banyak hal. Namun, pemujaan bukanlah apa-apa. Nikmati saja perlakuan yang diajarkan Chaos kepadanya. Dan itu adalah tingkat perlakuan tertinggi. Dapat dikatakan bahwa di sekte Chaos, kedudukan Murong Yu sebanding dengan pemimpin muda Bai Yu, hanya di bawah Bai Wenru. Murong Yu dapat digambarkan sebagai menutupi langit dengan satu tangan. Faktanya, status Murong Yu bahkan lebih tinggi daripada Bai Yu. Karena Bai Yu adalah budaknya. Banyak orang yang penasaran dengan kemunculan tiba-tiba Murong Yu, tetapi mereka tidak berani keberatan. Bagaimanapun, sekte Chaos adalah dunia yang ditaklukkan Bai Wenru sendiri. Belum lagi bahwa ia hanya menunjuk persembahan. Bahkan jika pemimpin sekte Chaos diberikan kepada orang lain, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Tidak banyak orang yang pernah melihat Murong Yu, dan mereka bahkan tidak tahu nama Murong Yu. Mereka hanya tahu bahwa ada orang kuat misterius yang menjadi pemujaan sekte Chaos. Adapun beberapa orang suci yang kuat yang telah bertemu dengan Murong Yu di awal, ingatan mereka tentang Murong Yu telah disegel oleh Bai Wenru. Ini bermanfaat bagi Murong Yu, tetapi juga bagi sekte Chaos. Bai Wenru bukanlah orang bodoh. Jika Murong Yu benar-benar menyembuhkan Bai Yu, apalagi persembahan, bahkan jika seluruh sekte Chaos diserahkan kepadanya. Selain itu, dia juga menemukan bahwa kekuatan Murong Yu sangat kuat, sebanding dengan kekuatannya sendiri. Ada orang yang begitu kuat di sekte Chaos, itu pasti sekte Chaos yang mengambilnya. Memberikan pemujaan kepada Murong Yu tidak lebih dari hal yang saling menguntungkan. Bai Yu, di masa depan, aku tidak akan menahanmu, dan kau tidak perlu berada di sisiku. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, sama seperti sebelumnya. Tidak perlu terburu-buru untuk melahirkan jiwa surgawi. Setelah Bai Wenru pergi, Murong Yu berkata kepada Bai Wenru dengan suara yang dalam. Baik, Tuan. Bai Yiho memberi hormat dengan sangat hormat, lalu segera meninggalkan rumah besar milik Murong Yu. Herui Guang, kau berkultivasi di sini, aku akan pergi terlebih dahulu. Dengan perintah kepada Herui Guang, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu duduk di tanah. Hal-hal tentang Bai Yu tidak dapat diburu-buru. Sekarang mari kita coba lihat apakah kita dapat memadatkan kristal kekacauan. Jika kita dapat memadatkan kristal kekacauan, Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar. Segera, kekuatan kekacauan yang besar dan sangat murni dimuntahkan dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Murong Yu mulai memampatkan kekuatan-kekuatan ini. Kristal kekacauan sebenarnya adalah kompresi konstan dari kekuatan kekacauan, dan kemudian kekuatan kekacauan berubah dari bentuk gas menjadi bentuk padat. Semua orang tahu kebenarannya, tetapi tidak mudah untuk mengubah kekuatan dari keadaan gas menjadi keadaan padat. Boom! Setelah Murong Yu memadatkan kekuatan telapak tangannya hingga ekstrim, kekuatan kekacauan itu tidak menjadi padat, tetapi langsung meledak. Meskipun Murong Yu telah bersiap sejak lama, telapak tangannya dibombardir oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan tidak ada lagi sampah yang tersisa. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, semuanya berakhir dengan kegagalan. Pasti ada masalah. Murong Yu sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa kekuatan-kekuatan ini meledak pada saat mereka akan menjadi padat. Alasan ledakan itu adalah bahwa celah antara kekuatan-kekuatan itu telah ditekan hingga ekstrim dan tidak dapat lagi dikompresi. Pada saat ini, jika Murong Yu terus memampatkan, kekuatan-kekuatan ini akan meledak. Faktanya, ketika meledak, kekuatan-kekuatan gas itu sudah dapat menjadi keadaan padat. Tetapi itu tidak menjadi kristal kekacauan. Mengapa? Beberapa kemungkinan muncul, tetapi semuanya gagal pada akhirnya. Akhirnya, Murong Yu mengeluarkan kristal chaos lainnya dan mempelajarinya. Auzu.com tiba-tiba, mata Murong Yu berbinar, akhirnya aku tahu. Perbedaan antara gas dan padat tidak hanya pada bentuknya, tetapi juga pada strukturnya. Karena strukturnya, celah antara gas dan padat tercipta. Susunan molekulnya berbeda. Itu sama dengan susunan-susunan di bejana suci. Susunan yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Setelah memahami ini, Murong Yu hampir tertawa. Akibatnya, Murong Yu memampatkan kekuatan chaos di tanah. Selesai. Setelah sekian lama, Murong Yu tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Ini adalah kristal kekacauan yang dipadatkan oleh Murong Yu. Namun,
kristal kekacauan ini sangat berbeda dari kristal kekacauan yang dipadatkan oleh kekacauan itu sendiri. Penampilannya jelas tak tertandingi, dan kekuatan kekacauan yang terkandung di dalamnya murni, tetapi minimal. Itu termasuk jenis yang tidak akan diambil oleh siapapun bahkan jika dilempar ke jalan. Namun, ini setidaknya merupakan keberhasilan yang kohesif. Murong Yu percaya bahwa selama dia bertahan, dia akhirnya akan memadatkan kristal kekacauan yang normal, bahkan lebih baik daripada kristal kekacauan yang normal. Jadi, Murong Yu melanjutkan. Potongan-potongan kristal kekacauan terus-menerus dipadatkan olehnya. Dari awal, penampilan kepala arang hitam secara bertahap menjadi hitam dan tembus cahaya. Ukurannya juga sama dengan kristal kekacauan biasa. Yang terpenting adalah semakin banyak kekuatan kekacauan di dalamnya. Sebelum dia menyadarinya, kristal kekacauan seukuran bukit menumpuk di samping Murong Yu. Ini semua adalah kristal kekacauan yang dipadatkan oleh Murong Yu. Di antara mereka, bahkan ada banyak kristal chaos yang telah mencapai level kristal chaos kelas 1. Namun saat ini, Murong Yu sedikit mengernyit. Mungkinkah kristal chaos sudah menjadi level tertinggi dari kristal chaos? Tidak ada kristal chaos yang mengandung kekuatan chaos yang lebih murni dan besar. Teruslah memadatkan kristal chaos, dan kristal chaos yang menumpuk di sekitarnya terus bertambah. Tumbuh dari penampakan sebuah bukit, perlahan-lahan menjadi sebuah gunung, dan akhirnya menjadi gunung super yang menjulang tinggi ke awan. Akhirnya berhasil. Pada hari ini, Murong Yu berhenti memadatkan kristal chaos, tetapi melihat kristal chaos hitam tembus pandang seukuran kepalan tangan di telapak tangannya, dengan senyum di wajahnya. Kristal chaos ini persis sama dengan kristal chaos kelas 1. Namun, aura yang terpancar darinya setidaknya 2 kali lipat dari kristal chaos kelas 1, atau bahkan lebih. Kristal chaos ini diklasifikasikan oleh Murong Yu sebagai kristal chaos khusus. Satu potong bernilai setidaknya 10 kristal chaos kelas 1. Padatkan beberapa cadangan terlebih dahulu. Murong Yu beristirahat sejenak, setelah memilah-milah pengalamannya, ia mulai memadatkan kristal super chaos. Waktu mengalir seperti air, dan 1 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. 100 juta kristal chaos kelas khusus. Murong Yu menatap kristal chaos kelas khusus yang menumpuk di depannya, dengan senyum di wajahnya. Dan di samping gunung kristal chaos ini, ada gunung yang lebih tinggi. Itu adalah kristal chaos kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu dipadatkan oleh Murong Yu sebelumnya. Terlebih lagi, ketika kristal kekacauan dipadatkan di awal, Murong Yu masih belum dapat memadatkan 100% kristal kekacauan kelas khusus. Di antara 3 kristal kekacauan, ia hanya dapat memadatkan 1 kristal kekacauan khusus, dan 2 lainnya adalah kristal kekacauan kelas 1. Dengan kata lain, Murong Yu telah memadatkan ratusan juta kristal kekacauan dalam 1 tahun. Lebih mengerikan daripada tambang kristal kekacauan. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir seluruh lapisan kekacauan akan tergila-gila padanya. Saat itu, Murong Yu takut bahwa ia akan menjadi musuh publik dari seluruh lapisan kekacauan. Itu bahkan akan menarik perhatian orang-orang hebat. Namun, apakah Murong Yu akan dengan bodohnya mengungkapkannya? Yang disebut suara teredam untuk menghasilkan banyak uang. Sudah waktunya untuk pergi ke Suaka Huisu. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu telah meninggalkan Hetu Luoshu dan muncul di istananya di kota kekacauan. Herui Guang, ini hadiahku. Melihat Herui Guang yang telah mendengar berita itu, Murong Yu melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Herui Guang melihatnya, tetapi hampir pingsan. Karena di dalamnya terdapat 10.000 kristal chaos kelas 1. Dengan kata lain, itu setara dengan 10 juta kristal chaos kelas 3. Sebelumnya, dia berjuang keras untuk mendapatkan ratusan kristal chaos kelas 3, tetapi Murong Yu dengan santai memberinya 10 juta yuan. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya pingsan dengan gembira? Mengikuti tuan seperti itu, bahkan menjadi seekor anjing pun sepadan. Terlebih lagi, tidak perlu menjadi anjing dengan Murong Yu, dan bahkan Murong Yu tidak memperlakukannya sebagai budak. Dalam kehidupan ini, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan mengkhianati tuan. Herui Guang sangat yakin dalam hatinya. Ngomong-ngomong, tuan, baru-baru ini aku menemukan banyak orang mengintip di luar istana. Dan orang-orang itu bermusuhan, tetapi karena mereka lebih kuat dariku, aku tidak menemukan mereka. Namun, aku tidak khawatir. Orang-orang dari Sekte Chaos. Setelah kegembiraan itu, Herui Guang segera melaporkan kejadian itu kepada Murong Yu. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan Murong Yu kepadanya sebelumnya. Kerja bagus. Murong Yu menepuk bahu Herui Guang, tetapi Herui Guang merasa tersanjung untuk sementara waktu. Jika Chaos Crystal terganggu, bahkan jika orang-orang di kuil hukuman tidak terbunuh, mereka tidak akan berani muncul di dekatnya. Itu sudah diklasifikasikan oleh Murong Yu sebagai kekuatannya sendiri. Dia jelas tidak ingin menderita kerugian di gereja kematian.